warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Selamat datang kembali di channel saya Trip and Vacation. Untuk part 5 ini saya akan menceritakan perjalanan saya dari kota Ruteng menuju Labuan Bajo. Untuk jarak dari kota Ruteng sendiri menuju Labuan Bajo adalah kurang lebih 131 km. Jadi pagi itu setelah saya sarapan di Ruteng Hostel, saya melanjutkan perjalanan menuju kota Labuan Bajo. Untuk Ruteng sendiri ini adalah ibu kota dari Kabupaten Manggarai ya. Dan Ruteng sendiri itu merupakan kota terdingin di Pulau Flores. Dan sedangkan Labuan Bajo adalah kota tepian laut. Untuk Labuan Bajo mungkin kawan-kawan namanya sudah tidak asing lagi ya, karena Labuan Bajo itu sendiri merupakan salah satu destinasi wisata yang paling banyak orang tahu ketika mengunjungi Pulau Flores. Oke kawan-kawan, ini saya setelah melakukan perjalanan dari penginapan tadi, kemudian selang beberapa menit ini saya tiba di jalur utama ya, yaitu di Jalan Trans Flores. Selepas dari kota Ruteng itu view-nya kita berupa jalan pegunungan kawan-kawan, dan suasananya enak. Jadi kanan kiri kita masih banyak dijumpai dengan pepohonan. Nah, ini di daerah Cireng, Kecamatan Satarmese Barat, ternyata ada perbaikan jalan ya. Jadi ini saya menunggu kurang lebih 20 menitan. Kemudian saya melanjutkan perjalanan. Setelah jalur yang buka tutup tadi kawan-kawan, perjalanannya ini lancar ya. Jadi tidak ada perbaikan jalan lagi dengan sistem buka tutup seperti tadi. Dari sini jalannya lumayan banyak kelokan kawan-kawan, tapi tidak separah di part 4 ya, ketika saya dari Bajawa ke arah Ruteng. Untuk hari perjalanan ke-9 ini saya agak santai karena jarak dari Ruteng menuju Labuan Bajo tidak terlalu jauh. Dan nantinya saya akan jalan-jalan juga di sekitaran Labuan Bajo. Dan ini akhirnya sekitar jam 10-an ya, tepatnya jam 10:22 ini saya sampai di daerah Tanggi. Ini masuk di Kecamatan Lember kawan-kawan, Kabupaten Manggarai Barat. Di Lember ini kita melewati hamparan sawah ya, yang panjang, ini berkilo-kilo panjangnya. Habis melewati Lember tadi kita masuk ke daerah Kempo. Ini sudah mulai masuk ke area di kanan kiri kita hutan kawan-kawan.
Dan setelah saya melakukan perjalanan ini, saya mengisi BBM dulu ya kawan-kawan di SPBU ini. Kemudian saya mampir untuk makan siang sebelum saya menuju ke penginapan. Penginapan saya nantinya itu di daerah Batu Cermin kawan-kawan. Namanya penginapan Batu Cermin. Dan alhamdulillah setelah 5 jam perjalanan akhirnya sampai juga di penginapan. Jadi di sini tuh bangunannya masih baru, tapi dengan nama yang berbeda ya, tapi dalam satu lokasi. Oleh pemilik atau pengelola penginapan, saya diberikan kamar yang di bangunan baru ini kawan-kawan. Ini tarifnya per malam Rp150.000. Memang kipas angin, tapi ini bangunan baru dan masih bersih kawan-kawan. Kira-kira untuk kondisi ruangannya seperti ini ya, lumayan murah walaupun agak jauh ya dari pusat kota. Ini sekitar 4 kiloan lah kalau jarak penginapan ke pusat kota. Jadi setelah sesampainya saya di penginapan ini, saya bersih-bersih ya, mandi, kemudian ini saya jalan-jalan ke Labuan Bajo. Ini saya lewat jalur yang utara kawan-kawan. Dan Labuan Bajo sendiri itu merupakan nama kelurahan ya, pusat dari Kecamatan Komodo dan juga ibu kota Kabupaten Manggarai Barat. Nah, ini view ketika saya akan menuju ke Labuan Bajo, view-nya bagus kawan-kawan. Jadi ada bukit-bukit di sini, kemudian sabana ya, keren pokoknya. Untuk tujuan saya pertama di Labuan Bajo ini yaitu Bukit Sylvia kawan-kawan. Jadi ini free ya, nggak ada ATM, jadi pinggir jalan persis. Nah, saya bersantai di Bukit Sylvia 10 menitan ini sambil mengabadikan momen ya, atau mengambil foto dan video di sini. View-nya bagus kawan-kawan di sini. Dan cuaca pada saat itu cerah. Nah, sehabis saya dari Bukit Sylvia, kemudian ini saya menuju ke Bukit Ameliasi gitu. Untuk jarak dari Bukit Sylvia ke Bukit Amelia itu dekat kawan-kawan, mungkin hanya sekitar 200 meteran. Di Bukit Amelia sih ini juga free ya, jadi nggak ada HTM-nya juga. Memang pada saat itu belum terlalu sore kawan-kawan, jadi pada waktu saya kesini tuh cuacanya memang panas. Nah, itu terlihat pemandangan yang menurut saya bagus dari Bukit Amelia ini. Kemudian sehabis dari Bukit Amelia, saya melanjutkan jalan-jalan ke kota. Nah, di sini saya mampir ke pusat oleh-oleh ya.
yang menjual kaos. Ini saya beli buat oleh-oleh anak istri nanti sesampainya saya kembali di Jawa. Dekat pusat oleh-oleh yang saya beli kaos tadi ada pantai juga kawan-kawan, namanya Pantai PD. Nah ini makanya kalau saya maps ini namanya Jalan Pantai PD, dan saya mampir di Pantai PD sebentar ini. Nggak lama kemudian saya habis dari Pantai PD, saya kembali ke penginapan. Dan ini adalah hari ke-10 perjalanan, yaitu 30 Mei. Saya berangkat dari penginapan, kemudian ini saya langsung menuju ke pelabuhan. Untuk kapal saya sendiri itu tiketnya malam sebelumnya itu saya pesan lewat aplikasi ya. Jadi kalau kawan-kawan yang mau menyeberang ke Sape atau Pulau Sumbawa itu beli tiketnya sekarang sudah sistemnya online lewat aplikasi Verizi. Ini tiketnya untuk menyeberang ke Sape itu 250.000. Untuk durasi penyeberangan dari Labuan Bajo menuju Sape ini kurang lebih 7-8 jam kalau saya lihat di jadwal. Sebelum kapal berangkat ini saya juga sempat merekam kegiatan-kegiatan di dalam kapal juga ya. Kemudian pemandangan di sekitar pelabuhan Labuan Bajo ini. Ternyata lumayan ramai juga di sini. Banyak kapal-kapal seperti kapal pinisi ya. Pada waktu saya menyeberang ini kapalnya tidak terlalu penuh kawan-kawan, jadi lumayan lega dan lumayan banyak bangku yang kosong. Untuk jadwal penyeberangan dari Labuan Bajo ke Sape ini sehari sekali, tapi kemarin saya cek jadwalnya ada juga yang 2 hari sekali. Tapi itu pasti ada sehari sekali atau 2 hari sekali, jadi jangan khawatir kawan-kawan. Kemudian setelah beberapa saat ini kapal sudah mulai jalan untuk menuju ke pelabuhan Sape Pulau Sumbawa. Setelah beberapa jam perjalanan laut, ini terlihat juga Pulau Komodo kawan-kawan. Ternyata Pulau Komodo itu lumayan besar juga. Nah mungkin cukup sekian dulu ya kawan-kawan untuk part 5 nya. Nanti insya Allah kita sambung di part 6. Di part 6 itu nanti saya akan menceritakan perjalanan saya dari Sape kemudian ke Ndoro Canga ya. Habis Ndoro Canga itu langsung ke pelabuhan Poto Tano untuk menyeberang ke Pulau Lombok. Baik kawan-kawan, terima kasih banyak yang sudah menonton, yang sudah like, yang sudah subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezekinya. Oh ya, terima kasih banyak sekali lagi yang sudah mampir di channel kecil saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.